Berbicara tentang bajak laut di Indonesia, berarti berbicara tentang bajak laut Maguindanao, Dayak Laut, dan Tobelo Galela. Kelompok-kelompok bajak laut tersebut menjadikan Kepulauan Nusantara sebagai epicentrum pembajakan dunia di abad ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang bajak laut Tobelo Galela. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Pada abad ke-19, beberapa perairan penting di Indonesia dihantui oleh perompakan-perompakan yang dilakukan oleh para bajak laut. Aksi-aksi para bajak laut ini sangat memusingkan pemerintah kolonial Belanda dan angkatan lautnya. Perairan-perairan yang menjadi sasaran operasi bajak laut antara lain adalah perairan Manado, Kepulauan Sulawesi Tenggara, Pantai Timur Sulawesi, Nusa Tenggara, Pantai Utara Jawa Timur, serta Maluku. Sampai paruh pertama abad ke-19 ini, pelaku perompakan terutama terdiri dari orang-orang Filipina Selatan, yakni orang Balangingi, Mindanao, dan Sulu. J.A. Muller melaporkan bahwa komandan kapal Wilhelm I, yakni Walter Beck Muller, mengalami musibah karam kapalnya ketika tengah mengejar bajak laut Maluku. Tetapi para bajak laut tersebut ternyata adalah orang Mindanao yang perahunya dilengkapi dengan senjata api. Bajak laut Mindanao yang terkenal ketika itu adalah gerombolan yang dipimpin Syarif Takala. Gerombolan ini beroperasi di sekitar pantai timur Kalimantan dan Sulawesi Utara. Pada tahun 1835, Syarif Takala tertangkap di Batu Putih oleh kapal perang Heldin dan bersamanya ikut diringkus anak buahnya yang baru selesai beroperasi di Sungai Berau. Di samping gerombolan Syarif Takala, ada gerombolan bajak laut Filipina terkenal lainnya, pimpinan Dato Kaya, yang juga berhasil diringkus oleh Belanda. Baik Syarif Takala maupun Dato Kaya diseret ke pengadilan, kemudian dihukum. Setelah tertangkapnya kedua pentolan bajak laut Filipina itu, perompakan di perairan Kalimantan mereda untuk sementara waktu. Tetapi dengan ketatnya patroli angkatan laut di kawasan tersebut, para bajak laut Filipina Selatan memindahkan daerah operasinya ke perairan Nusa Tenggara, yakni di Flores, Bima dan sekitarnya, serta Kepulauan Maluku. Sekitar pertengahan abad ke-19, gerombolan perompak Filipina Selatan mendapat saingan baru. Mereka adalah gerombolan bajak laut Tobelo.
Orang Tobelo adalah penduduk rimba Halmahera di sekitar Danau Lina yang kemudian berpindah ke pantai timur Halmahera Utara setelah lenyapnya orang Moro dari daerah tersebut. Sedangkan sebutan bajak laut Tobelo sebenarnya mengacu pada kelompok perompak, yakni Tobelo dan Galela. Keterlibatan orang Tobelo dan Galela dalam pembajakan di laut bisa ditelusuri hingga akhir abad ke-18. Ketika Pangeran Nuku dari Tidore mencetuskan pemberontakan, ia berhasil mempersatukan berbagai kekuatan maritim di bagian timur Indonesia. Antara lain adalah orang Maba, Patani, Weda, Gebe, Raja Ampat, Biak, dan orang-orang Tobelo Galela yang bermukim di wilayah Kesultanan Tidore. Untuk membiayai pemberontakan, mereka melakukan pembajakan dan penangkapan budak, serta menyerang kapal dagang dan berbagai kepentingan Ternate dan Belanda di berbagai tempat. Kelompok ini dalam catatan Belanda disebut bajak laut Papua. Aktivitas kelompok ini mencakup daerah Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Sula, Banggai, dan Sulawesi Utara. Untuk mengatasi kelompok bajak laut tersebut, Belanda dan Ternate mengirim sejumlah ekspedisi. Tahun 1780, Belanda mengirim ekspedisi langsung ke jantung para bajak laut. Tim ekspedisi ini terdiri dari 59 tentara Eropa, 22 orang Makassar, 57 orang Bali, di bawah pimpinan Kapten Hendrik, dan seorang penerjemah bernama Van Dijk, serta kurang lebih 3.000 orang Tobelo dan Galela di bawah pimpinan Letnan Mafa Mira. Tanggal 20 November di tahun 1780, negeri Wosi dan Maba diserang dan berhasil dihancurkan keesokan harinya. Serangan ke Patani tanggal 17 Desember gagal sebab orang-orang Tobelo dan Galela menolak untuk menyerang karena persoalan penjataan makanan. Pertempuran secara sporadis terus berlangsung di laut dan tanggal 26 April Patani diserang dan dibakar. Pangeran Nuku dan pengikutnya melarikan diri ke Papua. Selama beberapa tahun, orang-orang Tobelo dan Makeang dilibatkan dalam pasukan gabungan Ternate dan Belanda untuk memburu Pangeran Nuku dan pengikutnya. Pukulan berat terhadap para bajak laut menyebabkan banyak dari mereka yang menyerah dan mengalihkan kesetiaannya kepada Belanda dan Ternate. Masa tersebut merupakan masa yang paling berat dari perjuangan Pangeran Nuku. Tetapi pada tahun 1792 merupakan titik balik bagi Nuku setelah ia berhasil membentuk aliansi dengan orang-orang Tobelo, Galela, dan Tobaru. Bergabungnya orang-orang Tobelo, Galela, dan Tobaru dalam barisan Nuku ini berhasil mengembalikan motivasi dari mantan pengikut Nuku yang sudah memihak kepada Ternate dan Belanda untuk kembali berjuang di pihak Nuku.
Awal mula keterlibatan orang Tobelo dalam pembajakan digambarkan bahwa 8 kampung orang Tobelo terletak di pedalaman di tepi sebuah danau. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang kejam dan mematikan, dan hanya orang-orang Galela dan Tobaru yang berani mengunjungi mereka. Mereka digambarkan memiliki banyak sekali emas dan perak. Beberapa dari mereka menggunakan 3, 4, bahkan 5 gelang emas atau perak sekaligus. Sumber Belanda mengungkapkan bahwa Sultan Sibori Amsterdam pernah membujuk 600 pejuang Tobelo dengan banyak emas dan perak untuk ikut serta dalam perang melawan VOC pada tahun 1779 sampai tahun 1781. Orang-orang Gamraange, orang Seram Timur, dan pemimpin-pemimpin Tidore berperan dalam pembentukan aliansi dengan Tobelo. Aliansi ini dilaporkan terjadi pada tahun 1792. Alferis Hasan dari Tidore melaporkan bahwa sebuah paduakan telah merapat di Morotai dengan membawa 5 orang Seram Timur serta beberapa orang Maba dan Patani, dan mereka telah melakukan upacara tukar-menukar hadiah dengan 8 penduduk Tobelo Morotai dan Kao. Orang-orang Seram Timur dan pemimpin-pemimpin Gamraange menghadiahkan 2 ekor merpati, sebuah pedang dan tombak kepada anak perempuan Afir, yakni seorang kapital laut dari Tobelo. Setelah upacara tukar-menukar hadiah, 40 kora-kora disiapkan untuk ekspedisi pembajakan ke Manado. Dengan demikian, aksi para bajak laut terus berlanjut, dan bersama Inggris, mereka merupakan kekuatan utama yang menghantarkan Nuku menduduki tahta Tidore dan kemudian menundukkan kekuatan gabungan Ternate dan Belanda. Pada awal abad ke-19, mulai muncul kelompok bajak laut Tobelo yang menjalin kerjasama dengan bajak laut Maguindanao. Para bekas pengikut Nuku yang menyingkir ke Seram Timur bersama Raja Jailolo Muhammad Asgar banyak yang bergabung dengan kelompok bajak laut tersebut karena tanah yang kurang subur di Seram Timur tidak mampu mendukung keberadaan kelompok tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan. Para bekas pengikut Nuku tersebut terdiri dari kebanyakan orang-orang Halmahera Timur dan orang-orang Tobelo. Dengan demikian, sejarah maritim di Indonesia Timur mencatat kemunculan kelompok bajak laut Tobelo, dan belakangan muncul pula bajak laut Galela dengan Seram Timur sebagai salah satu jalur transit sekaligus pemukiman para bajak laut tersebut. Wilayah operasi bajak laut Tobelo mencakup wilayah yang luas dari perairan Flores di selatan hingga Toli-Toli di utara Sulawesi, dari Kepulauan Maluku hingga pantai utara Jawa Timur. Untuk mendukung operasinya, para bajak laut membangun beberapa pemukiman seperti Tanah Jampe di depan Selayar, Tobongko di pantai timur Sulawesi, dan Toli-Toli di utara Sulawesi.
perairan Flores merupakan wilayah operasi bersama antara bajak laut Tobelo dan Mindanao dari Filipina Selatan. Tetapi pada tahun 1822, Belanda melakukan sebuah operasi anti bajak laut di Pulau Sape yang bukan saja berhasil mengalahkan para bajak laut tersebut, tetapi juga mengakhiri kerjasama antara bajak laut Tobelo dan bajak laut Mindanao di wilayah perairan Flores. Kelompok bajak laut Mindanao memfokuskan operasinya di Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Filipina, sedangkan bajak laut Tobelo memfokuskan operasinya di pantai timur Sulawesi. Perbedaan wilayah operasi membuat perbedaan dalam penyebutan kata bajak laut. Di wilayah yang dinominasi oleh bajak laut Mindanao, seperti di wilayah pantai barat Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Malaya, adalah lanun yang berasal dari kata iranun, merupakan sebutan generik bagi bajak laut. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, kata Mangindanao adalah sinonim untuk bajak laut. Penduduk Kepulauan Sangir menganggap tabu untuk menyebut kata Mangindanao, terutama jika sementara berada di tengah lautan. Dalam Sasahara, penduduk Kepulauan Sangir, kata untuk bajak laut adalah Malanghingin dari kata Balangingi, yakni kelompok bajak laut Filipina Selatan. Sedangkan bagi penduduk pantai timur Sulawesi yang didominasi oleh bajak laut Tobelo, kata untuk menyebut bajak laut adalah Tobelo, Pabelo, atau Belo. Setelah orang Iranun meninggalkan perairan Flores dan pantai timur Sulawesi, orang Tobelo merubah modus operasinya dari perompakan berskala besar menjadi perompakan dalam kelompok-kelompok kecil tetapi menyebar sehingga sulit terdeteksi dan makin menyulitkan pemerintah Belanda dalam operasinya membasmi para bajak laut. Kelompok terbesar bajak laut Tobelo yang pernah dicatat tahun 1872 adalah yang terlihat di Teluk Tomini, yaitu sejumlah 48 perahu. Kelompok tersebut terdiri dari kumpulan perahu-perahu kecil yang masing-masing memuat 10 sampai 60 pembajak. Perahu-perahu ini diikat menjadi satu dan setelah sampai di lokasi tertentu, maka kemudian menyebar ke berbagai arah untuk melakukan pembajakan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 40 sampai 50 pembajak. Tahun 1846, 3 orang pemimpin bajak laut Tobelo tiba di Banggai, di mana mereka disambut sebagai sekutu oleh orang-orang Ternate yang sementara menghadapi pemberontakan bersenjata oleh penguasa Banggai, yakni Raja Agama yang didukung oleh orang-orang Makassar. Para bajak laut yang bahu-membahu dengan tentara Ternate berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, dan Sorani, yakni salah satu pemimpin bajak laut, diizinkan bermukim di salah satu pulau di Kepulauan Banggai dan melakukan penangkapan budak di wilayah tersebut. Para pembesar Ternate menjadi penanda budak hasil tangkapan para bajak laut. Sementara itu, sebagian bajak laut Tobelo membangun pemukiman di Toli-Toli. Dan dari situ, mereka melakukan operasi bersama dengan para bajak laut Mindanao, Dayak Laut, dan kelompok perompak lainnya.
Toli-toli merupakan basis untuk operasi di pantai barat Sulawesi, Sulawesi Utara, dan Kalimantan. Sebuah catatan pada tahun 1812 menggambarkan toli-toli sebagai the Great Progress Establishment. Kerjasama antara berbagai kelompok bajak laut merupakan hal yang lumrah. Merujuk pada sebuah catatan dari tahun 1830, tanah laut di sebelah selatan Pulau Kalimantan merupakan pemukiman kelompok bajak laut yang terdiri dari orang Iranun, gerombolan Haji Jawa dari Kalimantan, orang-orang Tobelo, dan orang-orang Bajau atau orang Bajo. Selain merompak dan menangkap budak, para bajak laut ini seringkali berfungsi sebagai tentara bayaran. Pada tahun 1820-an, para bajak laut membantu Sultan Sulu untuk menaklukkan Kesultanan Brunei. Sultan Buton pernah menawarkan 100 orang budak bagi para bajak laut Tobelo yang menetap di Kendari untuk membunuh Vosmer, yakni seorang Belanda yang mendirikan pos perdagangan di Kendari. Permintaan ini ditolak oleh para pemimpin bajak laut, Dagi-Dagi dan Kapita Tobungku, karena hubungan baik yang telah terjalin antara para bajak laut dan Vosmer. Terkadang para penguasa melakukan pembiaran bagi para bajak laut yang beroperasi di wilayahnya, karena para bajak laut dapat berperan untuk melemahkan suku-suku yang memiliki potensi untuk menyaingi kekuatan para sultan. Hal ini terjadi misalnya di Nusa Tenggara, di mana para Sultan Bima membiarkan suku Manggarai diserang oleh para bajak laut. Dengan demikian, para Sultan Bima meminjam tangan para bajak laut tersebut untuk melemahkan suku-suku yang diragukan kesetiaannya terhadap para sultan. Serangan yang berkelanjutan menyebabkan orang Manggarai yang mulanya bermukim di tepi pantai akhirnya berpindah ke pedalaman. Menyimak mobilitas dari para bajak laut tersebut penting untuk menggali motivasi yang mendorong sekelompok orang untuk melakukan berbagai aksi pembajakan di laut yang bukan hanya berbahaya, tetapi juga dilakukan dengan taruhan nyawa. Bagi orang-orang Iranun, menjadi bajak laut merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging. Mereka adalah kelompok manusia yang merasa dilahirkan untuk membajak di laut, dan perbudakan merupakan aspek penting dalam struktur sosial orang Iranun. Separuh penduduk Kepulauan Sulu adalah budak yang dipekerjakan di berbagai bidang, dari penangkapan ikan sebagai pendayung perahu sampai pengumpulan sarang burung. Kelompok Dayak Laut atau Iban merompak dengan satu tujuan, yakni memburu kepala. Harga diri dan kehormatan suatu pemukiman orang Iban sangat tergantung pada jumlah kepala yang berhasil dikumpulkan. Kepala juga penting dalam penyelenggaraan berbagai upacara, dari awal masa tanam, panen, upacara kelahiran, kematian, dan sebagainya. Setiap tahun,
ribuan budak hasil tangkapan dari Filipina mengalir ke Jolo, yakni pasar budak terbesar di Kepulauan Sulu. Tahun 1845, pemerintah kolonial Spanyol menempatkan Juan Bautista Barrera di Jolo dengan tugas menebus warga Filipina yang tertangkap oleh para bajak laut. Sejumlah catatannya menggambarkan kemarahan karena ketidakmampuannya menebus banyak sekali budak karena seringkali ia kehabisan uang tunai dan barang berharga untuk dibayarkan kepada para bajak laut. Para budak yang tidak ditebus biasanya langsung dikapalkan ke Kalimantan dan diserahkan kepada orang Iban yang membayar dengan teripang dan sarang burung. Mengumpulkan taripang dan sarang burung untuk ditukarkan dengan budak merupakan cara alternatif bagi orang Iban untuk mendapatkan kepala selain dengan merompak dan menyerang pemukiman suku lain. Banyak sejarawan yang sepakat bahwa selain faktor ekonomi, faktor politik merupakan motif bagi orang-orang Tobelo dan Galela untuk terjun dalam pembajakan di laut. Menjadi bajak laut merupakan respon bagi tekanan politik para sultan yang secara semena-mena memonopoli dan menetapkan harga berbagai komoditi penting seperti teripang, mutiara, hingga perahu dan beras. Sedangkan pemerintah Belanda dan pedagang Cina memonopoli perdagangan pakaian, peralatan keramik, dan barang-barang logam. Menjadi bajak laut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap para penguasa, dan oleh sebab itu, para bajak laut seringkali menyerang kapal-kapal dagang milik Sultan Ternate. Faktor lain adalah hasrat bertualang yang dilandasi oleh spiritualitas Halmahera, terutama konsep triatomik masyarakat Halmahera yang memandang manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rohe, gikiri, dan gurumi. Kehormatan seorang Halmahera terletak dalam kekuatan guruminya. Oleh karenanya, dilakukan usaha-usaha untuk membangkitkan gurumi seseorang, antara lain lewat ritual hokara. Pengalaman menempuh bahaya dan tantangan seperti dalam kegiatan perompakan juga dapat dianggap memperkuat gurumi seseorang, dan kemenangan-kemenangan dalam menaklukkan musuh dapat membuat seseorang dipenuhi gurumi. Selain melakukan operasi bersenjata untuk mengatasi keganasan para bajak laut tersebut, pemerintah kolonial juga melakukan usaha-usaha dalam rangka untuk menjinakkan kelompok bajak laut tersebut. Pada dekade 1820-an dan 1830-an, beberapa usaha yang kemudian gagal dilakukan untuk mengubah kelompok perompak semi-nomadik menjadi masyarakat nelayan dan petani yang menetap dengan jalan negosiasi dan pemberian lahan. Usaha terbesar ialah di era pengganti Nuku, yakni Raja Jailolo Muhammad Asgar, yang diberikan tanah di pantai utara Seram. Di sini, ribuan pengikut Raja Jailolo yang hidup berkelana selama Perang Nuku diharapkan menetap secara permanen. Tanah yang kurang subur menyebabkan kekurangan makanan, dan juga diduga karena kontak yang terus-menerus dengan para perompak menyebabkan usaha ini
berakhir dalam kegagalan. Dua usaha yang serupa dalam skala yang lebih kecil dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk memukimkan dan menenangkan perompak Tobelo di sekitar Flores. Yang pertama dilakukan oleh Daeng Magasing, yakni bangsawan dari Bonerate yang memiliki hubungan dengan para bajak laut. Ia menggunakan kearifan lokal dan statusnya untuk berhubungan dengan para perompak dan memukimkan mereka di Tanah Jampe, pulau kecil di selatan Selayar ini kehabisan penduduk karena serangan yang berkelanjutan. Di sini para perompak akan dimukimkan dan diharapkan menjadi petani dan hidup dengan damai dalam perlindungan pemerintah Belanda. Pada tahun 1830, 15 orang pemimpin bajak laut Tobelo menandatangani perjanjian damai yang diperkuat dengan sumpah dengan Daeng Magasing. 3 tahun kemudian, usaha ini gagal karena terbukti bahwa Daeng Magasing sendiri terlibat dalam aksi pembajakan dengan menggunakan suplai yang diberikan oleh Belanda. Usaha kedua untuk menjinakkan orang Tobelo dilakukan oleh petualang Belanda, yakni Jan Nicolaas Vosmer, yang membangun pos perdagangan di pantai timur Sulawesi. Ia didukung oleh pemerintah Belanda. Vosmer melakukan negosiasi dengan banyak pemimpin perompak Tobelo seperti yang pernah dilakukan Daeng Magasing. Tapi kematiannya membuat usaha ini harus terhenti di tengah jalan. Seandainya pun ia tetap hidup, diragukan jika ia bisa menjinakkan para perompak karena keamanannya sendiri tergantung kepada seorang pemimpin yang terkait dengan bajak laut. Usaha awal untuk mengubah dan memukimkan bajak laut gagal selama Belanda hanya memiliki kontrol yang terbatas di perairan timur dan tidak memiliki daya untuk mencegah kerjasama antara pembajak dan elit politik lokal. Belanda kemudian menyadari bahwa menekan para perompak memerlukan kerjasama dengan sekutu mereka. Tahun 1853, Sultan Ternate mengeluarkan dekrit yang menyerukan orang Tobelo untuk pulang ke Ternate dalam waktu 1 tahun, atau jika tidak, akan diperlakukan sebagai bajak laut oleh Belanda. Banyak orang Tobelo yang mengalir ke Sulawesi Timur untuk melapor ke wakil Ternate, tapi dicegat oleh kapal perang Belanda dan langsung diangkut dan dipulangkan ke Ternate. Pada tahun 1870-an dan 1880-an, ekspedisi anti bajak laut tidak lagi dilakukan dengan kapal-kapal Eropa, tapi dengan menggunakan perahu kora-kora yang bisa memasuki perairan dangkal dan mampu bermanuver untuk mengejar kapal-kapal kecil. Para penguasa lokal dan para bangsawan dikenakan denda yang berat jika diketahui menjalin hubungan dengan para bajak laut Tobelo dan perompak lainnya. Larangan perdagangan budak oleh pemerintah Belanda juga menurunkan motivasi para perompak karena budak merupakan komoditas yang paling berharga. Larangan terhadap perbudakan lebih dulu diberlakukan di Indonesia Timur ketimbang di daerah lain, mengingat akutnya penangkapan budak di wilayah tersebut.
Perompakan di perairan Nusantara juga berakhir sebagai dampak dari perkembangan teknologi dengan berkembangnya transportasi dengan kapal uap yang mampu bergerak dengan cepat dalam melakukan pengejaran terhadap para bajak laut. Tahun 1866, Belanda melakukan operasi pengejaran di perairan Flores dengan menggunakan kapal uap dengan didukung ribuan prajurit Kesultanan Bima. Operasi tersebut merupakan pukulan berat bagi para bajak laut. Pada akhir abad ke-19, gangguan bajak laut yang dilakukan oleh orang Tobelo Galela berkurang secara drastis, kemudian berakhir. Orang Tobelo tidak banyak menyisakan jejak di wilayah-wilayah tempat mereka bereaksi sebagai perompak, karena sebagian besar dari mereka kembali pulang ke Halmahera. Tetapi mereka meninggalkan reputasi mengerikan sebagai bajak laut tangguh yang belum lekang hingga saat ini. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang bajak laut Tobelo Galela. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.